Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Hamzah. Pada video kali ini kita akan membahas terkait analisis PHS, yaitu salah satu analisis untuk melihat bagaimana sistem yang sedang berjalan itu, kemudian rekomendasinya apa gitu. Jadi analisis PHS ini terdiri dari, sesuai dengan namanya ya, ada P, I, E, C, E, S. Jadi P itu adalah performance, kemudian I itu adalah information, kemudian E itu adalah economic, C itu adalah control, E terus yang selanjutnya adalah efisiensi, kemudian yang terakhir adalah service atau layanan. Jadi ada juga yang membuat PHS ini sebagai pendekatan ataupun metode dalam menganalisis suatu proses atau kerja bisnis dari suatu sistem maupun suatu organisasi. Jadi metode PHS ini adalah suatu sistem atau suatu metode yang digunakan dalam analisis sistem kerja pada suatu perusahaan ataupun organisasi ataupun suatu sistem. Jadi aspek yang ada di dalam PHS ini yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu adalah kinerja, kemudian informasi, kemudian ekonomi, kemudian ada juga disebut dengan efisiensi, kemudian ada kontrol, kemudian ada layanan. Jadi analisis PHS ini adalah hal yang sangat mendasar atau sangat penting sebelum kita mau mengembangkan sebuah sistem informasi. Karena kita harus melakukan namanya analisis terlebih dahulu untuk menemukan namanya suatu masalah. Jadi masalah itu kita temukan itu dari berbagai aspek. Kalau analisis PHS ini tentu dari item-item yang seperti kinerja tadi atau performance, informasi, ekonomi, kemudian kontrol, kemudian efisiensi dan service. Kira-kira apa saja yang terjadi masalah pada bagian-bagian kinerja, apa yang terjadi masalah dengan sistem yang sebelumnya atau current system, sehingga kita ingin mengusulkan sistem yang akan kita bangun. Oke, ini dia adalah variabel-variabel dalam PHS yang telah kita sebutkan tadi, yaitu performance atau kinerja, kemudian informasi atau information, kemudian ekonomi, kemudian kontrol, kemudian efisiensi, kemudian service atau layanan. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah performance atau kinerja. Jadi kinerja ini adalah variabel pertama dalam metode atau analisis PHS ini, yang mana performance ini terkait dari produksi atau jumlah kerja selama periode tertentu. Jadi di sini kita bisa melihat ya kinerja kira-kira dalam suatu sistem itu, kinerja yang sekarang ini kira-kira menghasilkan sampai tahap mana. Berapa handalkah kinerja yang sedang dibangun dalam sistem tersebut. Oleh sebab itu kita lihat kelemahannya dalam kinerja apa saja, kemudian kita usulkanlah sistem yang membuat kinerja itu lebih baik dari sebelumnya. Jadi tujuannya adalah mencari performance-nya, yaitu bagaimana melihat performance yang ada, kita temukan masalahnya, kira-kira masalah dari sistem yang sekarang ini apa, di segi kinerjanya apa, kemudian juga kira-kira dengan kita usulkan sistem tersebut merubah kinerjanya lebih baik lagi. Jadi di dalam ukuran kinerja itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah throughput atau disebut juga di sini seperti produksi, yaitu jumlah pekerjaan atau output atau deliverables yang dapat dilakukan atau dihasilkan pada saat tertentu. Jadi dengan jumlah produksi itu kira-kira dengan kinerja yang saat ini menghasilkan hanya 5 produksi. Tetapi dengan sistem yang ada kita buat bisa menghasilkan menjadi 10. Jadi ini salah satu juga tingkat ukur dalam menilai kinerja. Yang kedua adalah respon time, yaitu adalah waktu respon. Yang mana waktu respon ini adalah waktu yang digunakan atau dibutuhkan dalam menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan output atau hasil tertentu. Jadi kita lihat dalam waktu sistem sekarang, misal sistemnya sekarang itu membuat suatu pekerjaannya itu lebih lama atau memakan waktu 30 menit, dengan menggunakan sistem yang kita usulkan bisa menyingkat waktu. Karena intinya kita membuat sistem adalah bagaimana membuat hasil yang sangat baik dan membuat waktu yang sangat singkat. Oke, yang selanjutnya lagi adalah variabel informasi. Jadi di dalam variabel informasi ini sangat penting karena ini terkait dengan data. Jadi informasi ini adalah menilai apakah prosedur yang saat ini masih dapat diperbaiki sehingga kita dapat menghasilkan kualitas informasi yang dihasilkan itu sangat baik. Jadi informasi yang kita lihat dari sistem sekarang itu adalah yang benar-benar
harus mempunyai nilai yang sangat berguna. Jadi hal informasi ini dapat diukur dari dua, yaitu pertama adalah keluaran atau output. Oke, yang pertama itu adalah output, yaitu bagaimana suatu sistem itu menghasilkan suatu hasil informasi atau disebut dengan keluaran atau output. Kemudian input atau masukan, bagaimana kita memasukkan suatu data ke dalam sistem tersebut dan dapat diolah sehingga menjadi suatu informasi yang berguna. Jadi kita juga menilai kualitas dari informasi dalam suatu sistem atau suatu perusahaan. Kita cari kelemahannya, apa yang kelemahan saat ini, kemudian kita usulkan membuat suatu sistem sehingga menjaga atau membuat informasi itu sangat relevan, kemudian tajam dan terpercaya. Oke, yang selanjutnya lagi adalah ekonomi atau ekonomik, yaitu bagaimana menilai apakah prosedur yang pada saat ini dapat ditingkatkan lagi nilai manfaatnya atau nilai gunanya atau value-nya, dan atau diturunkan lagi biaya penyelenggaraannya karena biayanya terlalu tinggi. Jadi di sini yang kita kaji, yang kita lihat adalah menganalisis suatu sistem itu bagaimana kita lihat biaya-biaya yang tidak diketahui, biaya yang tidak dapat dilacak sumbernya, kemudian biaya yang terlalu tinggi yang harus kita kurangi. Makanya kita di sini melakukan analisis terkait ekonominya. Jadi misalnya kita sudah ada sistem atau sistemnya manual tetapi mengeluarkan biaya yang sangat banyak, itu lebih baik kita gunakan sistem yang baru, kita kembangkan sistem yang baru untuk meningkatkan satu nilai gunanya atau nilai jualnya, kemudian juga untuk menurunkan biaya-biaya dalam proses bisnisnya. Jadi disitulah kita mengkaji terkait dari segi ekonomi. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah variable control atau pengendalian, yang mana pada variable control ini adalah menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan sehingga kualitas kontrolnya atau pengendaliannya menjadi semakin lebih baik, yaitu tentang maintenance. Jadi di sini kita juga melakukan kemampuan untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan menjadi semakin baik pula. Jadi kalau kita lihat, kalau sistem-sistem manual itu masih banyak terjadi human error, kemudian kecurangan. Oke, yang selanjutnya lagi adalah efisiensi, yaitu bagaimana membuat suatu sistem ini lebih menjadi efisiensi dalam segi waktu operasional daripada sistem manual. Yang mana pada variabel ini menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga tercapai peningkatan efisiensi operasi atau operasional dan lebih unggul daripada sistem yang manual maupun sistem yang telah dibangun, sehingga kita membuat sistem yang lebih baru lagi. Jadi di bagian efisiensi ini kita dapat membuat lebih efisien, ya, lebih singkat waktu dan lain-lain, lebih efisien baik itu di dalam sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alamnya, kemudian baik itu pekerjanya, baik itu teknologinya. Jadi di sini kita membuat sistem yang membuat semuanya itu lebih efisien atau lebih singkat, padat, tepat. Yang terakhir adalah service atau layanan, yang mana di dalam service atau layanan ini kita menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki kualitasnya, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan. Jadi kita harus menganalisis sistem yang saat sekarang, kira-kira layanannya itu apa sih yang tidak bagus, sehingga kita bisa mengusulkan sistem yang lebih baik lagi, khususnya di bidang layanannya. Makanya kita buat suatu kualitas sistem layanan yang sangat user friendly, sehingga user itu dapat menggunakan sistem kita itu dengan baik, sehingga merasa terlayani dengan baik dengan sistem yang kita buat. Alasan-alasan di dalam service ini biasanya adalah karena sistem itu menghasilkan produk yang tidak akurat, kemudian sistem itu menghasilkan produk yang tidak konsisten, kemudian menghasilkan produk yang tidak dapat dipercaya, kemudian sistem tidak atau sangat susah dipelajari atau diakses, sehingga layanannya tidak baik. Oleh sebab itu, setelah kita melakukan namanya analisis dari 6 item ini, yaitu kinerja, kemudian informasi, kemudian ekonomi, kemudian kontrol, kemudian efisiensi, kemudian service atau layanan, kita akan membuat namanya suatu tabel nanti, yaitu pertama analisisnya apa, kemudian sistem yang sedang berjalannya apa, kemudian sistem usulannya apa. Jadi setiap item ini nanti mempunyai kelemahan. Oke, kita lanjut lagi ke studi kasus. Jadi di sini salah satu contohnya adalah kita mau menganalisis menggunakan PHS,
pada KRS, studi kasusnya pada STEMIC XYZ. Jadi sebelumnya di STEMIC XYZ ini dia menggunakan sistem yang masih manual. Oleh sebab itu kita harus melakukan analisis PHS pada KRS yang manual ini sehingga kita dapat mengusulkan menjadi KRS online. Oke, yang pertama itu adalah performance atau analisis kinerja. Jadi di sini nanti kita buat yang pertama itu adalah sistem baru sama sistem yang lama. Tentunya yang kita lihat dulu sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. Jadi karena kita itu menggunakan sistem manual, jadi membuat semua proses dalam pengisian KRS itu harus datang ke kampus, kemudian kita isi secara manual, sehingga itu bisa kita lakukan penitipan, kemudian bisa terjadi banyak kesalahan apabila kita menggunakan sistem yang manual. Oke, jadi kita biasa melakukan analisis PHS ini, setiap variabelnya itu biasanya bisa menggunakan observasi, bisa melakukan wawancara, bisa melakukan dengan pengambilan data. Oke, kemudian setelah kita buat sistem yang lamanya tersebut, kira-kira apa saja yang terjadi, kemudian maka kita usulkan sistem baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada sistem lama. Yang pertama itu tentu dalam tingkat analisis kinerja, kemudian masuk lagi ke sistem informasinya. Jadi KRS online itu sistem lamanya bagaimana terkait informasinya, mungkin masih simpang siur. Kemudian kita usulkan bagaimana dengan sistem yang baru sehingga sistem tersebut lebih cepat dan lebih mudah diakses dengan menggunakan internet maupun hotspot dan lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya lagi di analisis ekonomi, yang mana kalau kita menggunakan KRS-nya KRS offline, kita harus datang ke kampus untuk mengisi KRS tersebut sehingga terjadi banyak ongkos, kemudian harus mencari tempat. Sedangkan kalau kita menggunakan sistem yang baru, kita tidak perlu menggunakan namanya ongkos ke sana, kita hanya menggunakan mungkin smartphone kita dari rumah sehingga kita lebih menghemat biaya. Oke, yang selanjutnya lagi sistem pengendalian atau security-nya ya, atau kontrol, yang mana kalau dengan sistem lama banyak akan terjadi kesalahan karena banyak yang menitipkan bagaimana agar dapat mengisikan KRS, kemudian kesulitan mencari dosennya dan lain-lainnya, jadi banyak terjadi sistem error. Oleh sebab itu kita ajukan sistem yang baru sehingga membuat kesalahan-kesalahan itu menjadi minim. Sebisa mungkin tidak ada namanya human error atau kesalahan-kesalahan atau manipulasi. Itulah pentingnya kita melakukan analisis tersebut. Oke, yang selanjutnya lagi adalah analisis efisiensi, yaitu terkait bagaimana kita menghemat waktu dan menghemat biaya. Jadi waktu lebih efektif, efisien. Jadi kalau kita lihat sistem lama karena masih manual, maka akan membuat banyak waktu dan biaya yang dihabiskan. Makanya kita usulkan sistem yang baru terkait penggunaan KRS online sehingga tidak terbatas oleh jarak dan waktu, lebih efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya lagi layanan atau service. Kalau kita lihat sistem yang lama itu layanannya ini pertama produknya kurang akurat dan tidak konsisten. Karena kita menggunakan sistem KRS manual tidak dapat diterapkan namanya Customer Relationship Management atau CRM. Oleh sebab itu kita usulkan sistem yang baru sehingga kita dapat menerapkan CRM atau CRM dalam pelayanannya, membuat lebih cepat, tepat, dan handal. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.